Kami dari kelompok 5 dan 6 akan mempresentasikan hasil pekerjaan proyek dari kelompok kami yang bernama Sketchbook Skillbook. Skillbook. Sebelumnya, perkenalkan, saya Amal Funaryo Azhar sebagai moderator. Di samping saya ada Rizky Andi Wibowo sebagai penyaji dan Rizky Taram sebagai pembawa sketchbook dan Rafa Diano sebagai penyaji. Dan untuk anggota ada Neneng Guli, Novel Intan, Jawa, Maya, Zulfa, Husna, Yani, dan Kaharo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji. Yang pertama ada pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi atau kerakyatan adalah bentuk pemerintahan yang keputusan penting baik secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kerakyatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa. Demokrasi atau kerakyatan adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik serta langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik. Halaman kedua, sistem penyelenggaraan pilkada. Sistem penyelenggaraan pilkada meliputi waktu penyelenggaraan pilkada 2024 akan diselenggarakan serentak pada 27 November 2024. Sistem pemilihan. Sistem dilakukan secara langsung oleh rakyat dengan menggunakan sistem suara terbanyak. Peserta pilkada. Peserta pilkada adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Tahapan pilkada. Tahapan pilkada meliputi pendaftaran pasangan calon, verifikasi berkas, dan dukungan untuk calon independen. Peran KPU. KPU sebagai penyelenggara utama memiliki tugas untuk menyelenggarakan seluruh proses pilkada, mulai dari pendaftaran hingga pengumuman hasil. Sistem pemantauan dan pengawasan. Tahapan pilkada untuk menghindari pelanggaran seperti politik, uang, kampanye hitam, dan kecurangan lainnya. Keamanan dan penegakan hukum. Aparat keamanan baik dari kepolisian maupun TNI akan terlibat dalam pengamanan jalannya pilkada, terutama di daerah-daerah yang rawan konflik. Profil paslon. Yang pertama yaitu Dian Permanasari, calon bupati, usia 50 tahun, garis anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Calon wakil bupati yaitu Beni Karnadi, anggota DPRD Kabupaten Kendal 2004 sampai 2009. Halaman selanjutnya, Mirna Anissa calon bupati, tempat tanggal lahir Surabaya 22 Oktober 1981. Calon wakil bupati Putri Hidayat, tempat tanggal lahir Kendal 6 Januari 1975. Halaman berikutnya, ini sekian kebetulannya itu sekolah Basuki, calon bupati, nama lengkap itu sekolah Basuki, tempat tanggal lahir Semarang 3 Juli 1961.
Nasri calon bupati. Wakil. Oh, calon, maaf, saya ulangi. Nasri calon wakil bupati. Tanggal lahir 29 Maret 1975. Halaman berikutnya. Nih, ada visi misi paslon dia Kartika Permanasari dari Bini Karnadi. Visi membangun Kendal menjadi daerah yang maju, sejahtera, adil, makmur, lestari dan berkelanjutan. Misi peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang efektif, pengembangan infrastruktur desa, pengembangan sektor ekonomi berbasis efektif, dan lain-lain. Windu Suko Basuki dan Nasri. Visinya terwujud masyarakat Kendal yang aman, mandiri, dan sejahtera. Misi peningkatan keamanan pemanfaatan sumber daya alam secara mandiri, dan lain-lain. Mirna Anissa dan Ulrike Hidayat dari Partai Gerindra. Visi bersama Indonesia Maju mewujudkan Kendal berkesan, berkarakter, sejahtera dan berkelanjutan dengan semangat kebersamaan. Misi pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, perekonomian daerah yang merata, reformasi birokrasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Halaman selanjutnya partai pendukung paslon. 1. Dia Kartika Permanasari dan Bini Karnadi. Partai pengusung dan pendukung PDIP dan PKB. 2. Mirna Anissa dan Ulrike Hidayat. Partai pengusung dan pendukung Gerindra, Golkar, PPP, PKS, Nasdem, Perindo, PSI, Gelora, Buruh, PBB, PKN, Hanura. 3. Windu Suko Basuki dan Nasri, Demokrat dan PHM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada tambahan atau syarat untuk kelompok kami? Terima kasih untuk kelompok terakhir 56. Tepuk tangan dulu. Untuk keseluruhan bagus sekali untuk hasil proyeknya. Ini juga dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Cuma mungkin untuk tidak ada hal yang sempurna ya. Pasti ada beberapa kekurangan dan seterusnya. Mungkin untuk saran saja untuk penyaji, boleh kalian berimprovisasi asal tidak akan mengurangi. Contoh misalnya P3 tadi penyebutannya apa, PBB Partai Bulan Bintang menyebutkannya apa, jangan sampai keluar PPB, tidak ada artinya. Kemudian P3 tadi dibaca apa, contohnya seperti itulah. Untuk yang lainnya mungkin saya kira sebenarnya terlibat ini ya. Nah, jadi minimal kalian tahu bahwa masing-masing calon itu pasti punya partai pengusung yang awalnya adalah harusnya 25%, sekarang hanya menjadi 7,5%. Artinya partai kecil pun bisa menjadi salah satu penentu calon itu akan diloloskan dalam
Pilgub yang akan diselenggarakan tanggal berapa? 27 November ya. Yang sudah punya hak pilih semoga bisa menggunakan hak pilihnya dengan maksimal. Itu aja dari saya kira cukup ya. Bisa di closing. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.